Menelik Hak Pengelola bersama Kelompok 5 dengan anggota Halif Bainal Muntaha, Lutfi Nadif, Rahil Sasya, Fikri Ricardo, dan Zidna Sabrina. Kami, Kelompok 5, akan mengajak teman-teman membahas permasalahan mengenai hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Milenial seperti kita cenderung tertarik memilih apartemen sebagai tempat hunian. Mengingat ketersediaan tanah sudah cukup sulit ditemukan, apalagi di kota-kota besar. Namun, tahukah kalian bahwa penting untuk kita melihat dan memastikan status tanah bangunan sebelum membeli properti? Karena jika kita abai, bukan tidak mungkin. Ternyata HGB dari apartemen kita bukanlah HGB murni, melainkan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Seperti kasus sengketa yang akan kami bahas kali ini. Gimana? Penasaran kan? Ketika suatu badan hukum atau instansi pemerintah telah mendapatkan hak pengelolaan, maka mereka mempunyai kewenangan yang didapatkan dari hak pengelolaan tersebut. Terkait kewenangan tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa hak pengelolaan memberikan wewenang untuk yang pertama, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. Yang ketiga, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga, menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut. Nah, kalian penasaran bukan seperti apa sengketa yang terjadi? Ini dia kronologisnya. Berawal dari 147 pemegang unit sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bergabung ke dalam Perhimpunan Penghuni MDC ingin memperpanjang HGB tanah bersama di bulan Maret tahun 2006. Pada waktu itu, BPN tidak mengetahui bahwa apartemen MDC berstatus hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Hal ini ditegaskan oleh BPN dengan cara menerbitkan surat keterangan status tanah pada tanggal 24 Mei tahun 2006. Saat melakukan pembelian, pada awalnya pembeli tidak diberitahu bahwa apartemen tersebut berstatus HGB di atas HPL. Oleh karena itu, para penghuni akhirnya merasa dirugikan dan melakukan penuntutan. Setelah adanya penyelidikan ulang, ternyata BPN baru mengetahui bahwa status apartemen MDC adalah HGB di atas HPL atas nama Pemda DKI Jakarta. Kasus yang diuraikan sebelumnya memang sangat menarik untuk dibahas, karena terjadi tumpang tindih di antara hak guna bangunan di atas hak milik dan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, yang menimbulkan persengketaan di kedua belah pihak. Oleh karena itu, kami akan menganalisis kasus ini. Jika mengacu pada pasal 26 ayat 3 PP nomor 40 tahun 1996, maka pemberian perpanjangan dan pembaruan hak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penilaian bahwa apakah pemegang HGB tersebut masih menggunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian HGB yang pertama kali, serta tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang yang berlaku. Hak guna bangunan selanjutnya dapat diperbarui dengan syarat mengajukan permohonan tertulis kepada kantor pertanahan dengan syarat yang sama dengan perpanjangan HGB. Perpanjangan atau perbaruan HGB dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Jika pemegang HPL tidak memberikan persetujuan, maka jangka HGB tidak diperpanjang atau diperbarui. Ini artinya jangka waktu HGB-nya berakhir dan HGB-nya dihapus. Hal ini berdasar kepada pasal 35 ayat 1 huruf A PP 40 tahun 1996 yang mempunyai pernyataan bahwa salah satu alasan hilangnya HGB adalah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. Dalam kasus ini, BPN tidak teliti dalam memeriksa apakah apartemen tersebut terletak di atas hak pengelolaan atau tidak. Kekeliruan BPN ini terlihat dengan menerbitkan surat keterangan status tanah atau SKST dan menyatakan bahwa apartemen MDC tersebut tidak berstatus HGB di atas HPL. Oleh karena itu, di dalam kasus ini, BPN lah yang dapat disalahkan karena kekeliruannya, karena seharusnya BPN bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau HGB murni apartemen MDC. Selain terdapat kekeliruan oleh BPN, dalam kasus tersebut terdapat ketidakterbukaan PT Duta Pertiwi dalam penjualan unit apartemen MDC. PT Duta Pertiwi tidak memberitahu kepada para pembeli bahwa tanah tersebut berstatus HGB di atas HPL.
Bukti itu antara lain perjanjian pengikatan jual beli, akta jual beli, dan sertifikat hak milik. Oleh karena itu, di dalam kasus ini, selain BPN, PT Duta Pertiwi juga dapat disalahkan karena ketidakterbukaannya dalam menjelaskan status tanahnya dan telah menimbulkan kerugian terhadap penghuni apartemen MDC. Kemudian, pakar hukum agraria Budi Harsono dalam persidangan kasus apartemen MDC juga menyatakan bahwa pemilik apartemen masih mempunyai hak atas sertifikat yang dimilikinya. Namun, hal tersebut masih menyisakan persoalan, yaitu apakah perusahaan yang memelihara gedung apartemen tersebut bersedia membayar ganti rugi kepada para pemilik apartemen yang memegang sertifikat apabila nantinya terjadi keadaan memaksa atau force majeure atas apartemen tersebut. Tanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan, yang pada kasus ini adalah Pemprov DKI Jakarta.